Nah, di sini tadi saya lihat-lihat itu ada kejanggalan pada saat pembuatan balok beton. Karena pada prinsipnya kalau balok beton dalam kondisi melintang ini, kondisinya harus pipih. Cara membuatnya harus pipih. Contohnya seperti ini. Nih, kalau seumpama seperti ini dipakai buat balok melintang seperti ini permukaannya 20, kesininya 50 gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, tapi di sini sampai terjadi balok daknya itu patah. Ini wajar. Kenapa dia patah? Karena dia kondisinya itu bentuknya tidak pipit. Tapi dia membuatnya itu 20 cm persegi. Nah, mungkin tukangnya itu dengan anggapan nanti kalau ditambahkan dengan plat dak itu akan nambah kokoh. Penambahan plat dak akan tambah kokoh itu kondisinya kalau gistingnya itu terputus di antara balok ini. Berarti pembesian plat dan pembesian balok itu nantinya itu nyatu. Lah kalau ini kan terpisah. Baloknya dibikin dulu baru dipasang pembesian untuk plat dak itu sendiri. Seperti yang saya katakan untuk sahabat-sahabat semua, waktu saya berbagi video bagaimana cara membuat balok dak, usahakan itu membuatnya itu karena balok ini dalam kondisi melintang itu membuatnya itu bentuknya pipi, yaitu dengan ukuran kurang lebih sekitar 20 kali 50. Nah, untuk bentangan lebih dari 4 meter. Nah, ini kan kalau kita lihat itu bentangannya kan 6 meter. Bentangan 6 meter dengan pembesian segede apapun, karena baloknya dalam kondisi perseginya itu seperti ubus seperti itu, berarti 20 kali 20 seperti itu pasti patah. Apalagi ini dibebani dengan plat di atasnya, dia akan tambah berat. Kalaupun mungkin tidak dibebani pun, ini dengan kondisi balok seperti ini, dia untuk memikul bebannya sendiri saja dia tidak kuat. Nah, ditambah lagi dengan beban dari balok dari plat beton itu sendiri. Oke ya, ini kejadian semacam ini mudah-mudahan nanti tidak akan menimpa ke sahabat-sahabat Asanka INT semua. Sayang, dengan mengeluarkan biaya yang sudah besar, ternyata masih harus bongkar ataupun menambah struktur untuk susulan ini sendiri. Ini nggak tahu kenapa ini kemarin yang mengerjakan itu apa kurang teknik apa gimana, untuk tiangnya sini berdirinya tidak lurus, itu terjadi bengkok. Dan untuk plesteran dindingnya juga seperti itu, banyak yang ibaratnya bopeng-bopeng nggak rata. Kalau sekedar bopeng-bopeng saja masih mending, nanti kalau diaji masih bisa halus. Tapi ini kemarin untuk pengambilan tegak lurus dan kelurus sampingnya itu tidak diambil dengan benar, akhirnya dindingnya gelombang-gelombang. Nah, ini saya perjelas di sini. Ini kan kondisinya balok kan sekarang kalau terlihatnya itu kan kurang lebih kan sekitar 30 cm ini. 30 cm. 30 cm itu ini keambil untuk platnya itu kan kurang lebih ini kan 11 cm. Nah, jadi ini tinggal kurang lebih 20 cm, ya pasti patah, nggak kuat. Nah, ini. Nah, ini terlihat di lantai 2-nya itu turun. Padahal tadi di lantai dasarnya masih dipasang setut-setut.
Ini untuk lantai di lantai balok dak di lantai 3 ini berarti. Ini lantai 3. Ini lumayan di sini tidak terjadi patahan karena baloknya diperbesar. Ini baloknya terlihat 20 kali 35. Sebenarnya ini kalau nyatu sama platnya itu hampir 50, sekitar 45. Makanya sebenarnya tekniknya itu ini kan baloknya sudah dibikin seumpama dengan ukuran nantinya mau jadi 50. Kita cor dulu, dikurangin ketebalan plat. Nah, sama baloknya 50, berarti kita cor dulu 38. Dan nanti disisakan besinya masih terlihat kurang lebih sekitar 7 cm. 7 cm sampai 8 cm nanti berarti yang dia akan ngikat antara bagian sebelah sini dengan bagian sebelah sana itu nanti besinya masuk ke dalam balok. Nah, setelah itu berarti nanti kalau dicor antara plat satu lubang dengan plat satu lubang lainnya itu akan nyatu dan mereka akan sama-sama berpegangan sama beton, balok beton ini, dan nanti dia akan saling support bagaimana untuk kekuatan balok ini sendiri. Tapi kalau ini berarti murni kalau plat daknya itu malah justru bebani untuk balok dak ini sendiri, gitu kan? Ini di sini yang saya bahas terutama itu untuk bangunan ini itu berarti kalau untuk struktur balok melintangnya untuk dak ini sendiri, balok lantainya itu banyak terjadi kurang sesuai teknik, makanya bangunannya banyak yang patah. Nah terus di sisi lain ini tadi saya dikasih tahu sama Mas Tasya, ini kenapa terjadi banyak jebolan-jebolan seperti ini, kirain saya itu bangunannya nggak ada INB, ternyata yang mengerjakan kemarin nggak tahu baca gambar, akhirnya yang harusnya dikasih jendela, harusnya posisi opening, harusnya posisi pintu, mereka tidak dibuat. Dan lebih parahnya lagi, ini dindingnya memang sudah diplester, tapi plesterannya tidak sesuai dengan teknik, yaitu dia untuk ketegak lurusnya tidak diindahkan dan plesterannya itu tidak rata. Jadi kalau dipaksakan mungkin bisa diaci ya, tapi kondisinya cuma halus aciannya aja, tapi tetap masih gelombang dan masih belum tegak lurus, gitu kan. Itu rata-rata banyak jebolan-jebolan. Ini juga di sini dijebol, dindingnya parah seperti itu. Finishing baloknya juga nggak ada yang presisi, jadi ini banyak pekerjaan itu banyak yang jadi PR yang mesti direvisi ulang biar nantinya itu ini kan calon rumah bagus, harus pengerjaannya yang bagus. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua, saya minta supportnya, saya minta doanya, mudah-mudahan ini nanti bisa dikerjakan tuntas dengan baik dan nggak ada masalah.